Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kali ini kami akan membahas tentang pengaruh isu budaya inovatif dan budaya organisasi terhadap organisasi Cafe Warkop Jalan Sky. Kelompok 4 di sini beranggotakan Bazili Diptyo Arucondro, kedua ada Muhammad Rehan, ketiga ada Iqmal Lukmanul Hakim, di sini ada saya sendiri Muhammad Aldrich Herubowo, dan yang terakhir ada Asrof Fajar Muhammad. Oke, next. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami memiliki latar belakang. Berdasarkan gobis.co tadi, perkembangan tren bisnis kopi di Indonesia berlangsung cukup pesat selama beberapa waktu belakangan ini. Lebih dari sekedar aktivitas, minum kopi sudah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup. Bahkan saat ini, kopi tidak lagi hanya untuk menghilangkan rasa kantuk, tapi juga menjadi teman setia saat nongkrong dengan teman atau sambil kerja. Menariknya, walaupun mungkin baru membludak 1-2 tahun terakhir ini, sebetulnya tren bisnis kopi sudah dimulai sejak tahun 2014. Walaupun angka pada tren bisnis kopi sudah cukup tinggi, angka tersebut diprediksi masih akan terus naik pada tahun 2021 nanti. Dan kami akan menganalisis salah satu perusahaan kedai kopi. Berdasarkan cerdasco.com, memperluas pasar ke seluruh dunia memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh pendapatan yang semakin besar. Ukuran pasar internasional lebih besar daripada pasar domestik karena jumlah pelanggan potensial yang lebih besar. Sekarang ada profil perusahaan. Profil perusahaan yang kami analisis yaitu Warkop Jalan Sky yang beralamatkan di pasar kita Pamulang Blok T2 nomor 1 dan 2 di Jalan Pajajaran, Kota Tangerang Selatan, Banten. Warkop Jalan Sky merupakan salah satu toko kopi yang berada di pasar kita Pamulang. Dari banyaknya toko kopi di pasar kita, Pamulang si pemilik kopi Jalan Sky yakin dengan visi misinya. Visi dari Warkop Jalan Sky yaitu menjadi warkop yang ramah dan pelayanan berkualitas dengan harga yang murah. Dan misi ada 2, menjadikan warkop yang ramah untuk semua kalangan, dan yang kedua memberikan pelayanan terbaik untuk semua pelanggan. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami simpulkan, berikut adalah beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara kerja budaya dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, bagaimana cara kerja perusahaan dalam melayani pelanggan. 3, bagaimana perusahaan tersebut menghadapi go global. Dan di Warkop Jalan Sky, kami memiliki narasumber yaitu Bang Ibnu Fajar, yang usia 23 tahun, jabatannya sebagai karyawan barista. Next. Ya, baiklah, kita masuk dalam pembahasan. Di pembahasan ini terdapat penjelasan teori dan juga analisisnya. Boleh di next? Ya, yang pertama itu penjelasan teori dari isu budaya. Jadi berikut ciri-ciri dari budaya inovatif berdasarkan kebebasan, keceriaan humor, dan juga silang pendapat menurut buku manajemen jilid 1 edisi 3 Robin Culture. Jadi yang pertama kebebasan. Kebebasan merupakan salah satu budaya ciri inovasi dan diperlukan untuk semua organisasi atau perusahaan yang memberikan ruang dan kesempatan kepada anggota di organisasi atau perusahaan. Keceriaan atau humor, yaitu yang kedua itu memiliki tempat organisasi bersifat ceria dan menyenangkan bagi seluruh anggota organisasi. Yang ketiga ada silang pendapat, yaitu diperbolehkan untuk mengutarakan pendapat pribadi dan mengusulkan gagasan untuk dipertimbangkan. Analisis dari isu budaya tersebut adalah kebebasan dalam bekerja di organisasi tempat Warkop Jalan Sky menjadi poin utama untuk bekerja secara maksimal. Contoh dari kebebasan dalam bekerja di tempat kerja, khususnya di Warkop Jalan Sky, adalah faktor utama dari keberhasilan kafe tersebut. Contoh dari kebebasan yang dimaksud adalah tidak memiliki kewajiban khusus untuk memakai seragam karyawan, di mana membuat pelanggan menjadi lebih akrab dan lebih dekat dengan pelanggan-pelanggan yang berada di Jalan Sky. Boleh di next? Yang kedua ada praktik manajemen di lingkungan global. Jadi yang pertama ini adalah global sourcing. Jadi juga disebut outsourcing, yaitu mengumpulkan bahan mentah atau tenaga kerja dari seantero dunia berdasarkan biaya termurah. Tujuan adalah
memanfaatkan keuntungan biaya yang lebih murah dalam rangka menjadi lebih kompetitif. Kemudian dari analisis dari kami adalah perusahaan Warkop Jalan Sky ini tidak memiliki rencana dekat untuk go global dikarenakan ingin berfokus memperbesar nama dan memperkenalkan racikan kopi khas buatannya. Warkop Jalan Sky belum ada rencana untuk membeli biji kopi dan dari luar negeri karena masih ingin melestarikan ciri khas kopi asli Indonesia. Tetapi tanpa disadari, Warkop Jalan Sky sudah melakukan go global karena Warkop Jalan Sky membeli alat dan mesin dari negara Cina dengan harga yang terjangkau. Nah, manajemen hijau di bidang manajemen. Nah, berdasarkan web UMY Prof. Susin Liao Maret 22 2017 menyatakan sebuah perusahaan tidak bisa mengesampingkan keberadaan lingkungan di sekitarnya, karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang bisa mengatur keberlanjutan perusahaan secara efisien, namun tetap memperhatikan aspek lingkungan. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan Grand Management System Analisis. Manajemen hijau di Warkop Jalan Sky masih terbilang rendah karena masih banyaknya pengguna kemasan plastik. Meskipun masih banyak pengguna kemasan plastik, tetapi Warkop Jalan Sky mengharuskan kepada para pelanggannya untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan. Jika para pembuang sampah sembarangan di area lingkungan Warkop Jalan Sky akan dikenakan teguran oleh karyawan. Oke, boleh di next. Perilaku etis manajemen berdasarkan buku manajemen jilid 1 edisi 3 Robin Coulter, manajer dapat melakukan hal bila benar-benar serius hendak mendorong perilaku etis, menerima karyawan dengan standar etika tinggi, membuat kode etik, memimpin dengan memberi teladan dan lain-lain. Secara terpisah tindakan seperti itu tidak akan terdampak banyak, namun program etika yang berkompetitif berpotensi meningkatkan iklim etika berorganisasi. Analisis seleksi karyawan Warkop Jalan Sky mendorong perilaku etis para karyawan, melakukan proses seleksi wawancara dan tes kerja sehingga para karyawan memiliki standar kerja dan perilaku yang etis. Kode etik dan peraturan keputusan bagi para karyawan Warkop Jalan Sky memiliki nilai penting dalam menjalankan bisnis. Contoh dari peraturan keputusan untuk mendorong perilaku etis bagi para karyawan adalah mematuhi peraturan, protokol kesehatan, berpakaian yang sopan, menunjukkan kedisiplinan, kehadiran, melayani pelanggan dengan sopan dan adil. Oke, di next. Oke, selanjutnya ada pengambilan keputusan. Yang pertama itu pertimbangan manajer mengambil keputusan. Salah satu pertimbangan perspektif tentang bagaimana manajer mengambil keputusan adalah itu peranan intuisi. Pengambilan keputusan intuitif yang didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Peneliti yang mempelajari penggunaan pengambilan keputusan intuitif dari manajer telah mengidentifikasi 5 aspek intuisi yang berbeda. Yang selanjutnya ada jenis keputusan, kondisi pengambilan keputusan, dan gaya pengambilan keputusan. Analisis dari pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan di Warkop Jalan Sky biasa sering terjadi dan pertimbangan keputusan juga sering terjadi di mana keputusan tersebut menjadi faktor utama keberhasilan dari usaha Warkop Jalan Sky. Jenis keputusan yang berada di Warkop Jalan Sky adalah masalah yang terstruktur dan keputusan terprogram. Warkop Jalan Sky adalah satu-satunya memiliki masalah, yaitu pelanggan yang tidak ramah, dan keputusan terprogramnya adalah melayani pelanggan dengan SOP. Oke, next. Yang selanjutnya ada pelaku etis manajemen. Berdasarkan buku manajemen jilid 1 edisi 3 Robin Coulter, manajer dapat melakukan hal bila benar-benar serius hendak mendorong perilaku etis, menerima karyawan dengan standar etika tinggi, membuat kode etik, memimpin dengan memberi teladan, dan lain-lain. Secara terpisah, tindakan seperti itu tidak akan berdampak banyak, namun program etika yang berkompetitif tersebut berpotensi meningkatkan iklim etika di organisasi. Analisis dari perilaku etis manajemen yaitu seleksi karyawan Warkop Jalan Sky mendorong perilaku etis para karyawan melakukan proses seleksi wawancara dan tes kerja sehingga para karyawan memiliki standar kerja dan perilaku yang etis. Kode etik dan peraturan keputusan bagi para karyawan Warkop Jalan Sky memiliki nilai penting dalam menjalankan bisnis. Contoh dari peraturan keputusan untuk mendorong perilaku etis bagi para karyawan
adalah mematuhi peraturan protokol kesehatan, berpakaian yang sopan, menunjukkan kedisiplinan kehadiran, melayani pelanggan dengan sopan dan adil. Oke, yang selanjutnya ada proses rekrutmen karyawan. Ya, proses seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah yang dianggap paling tepat baik dengan kriteria yang telah ditetapkan ataupun jumlah yang dibutuhkan. Tepat tidaknya seseorang ditempatkan bergantung pada kesesuaian pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan tuntutan pekerjaan. Nah, analisis dari proses rekrutmen karyawan ini yaitu langkah-langkah tersebut antara lain seperti proses seleksi surat lamaran dan CV, pengisian belangko atau written test, wawancara video, dan wawancara akhir. Sebelum proses seleksi dimulai, para pelamar diminta untuk menyerahkan berkas-berkas lamaran seperti surat lamaran, kurikulum vitae, dan foto 4x6. Next. Sampai di bagian penutup, mari kita lanjut pembahasannya. Untuk saran, sementara ini kami mengharapkan Warkop Jalanskaya dapat mengembangkan nama Warkop Jalanskaya di negara tetangga. Dapat terus berkembang, menambah varian menu baru, tidak hanya di kopi, melainkan menambah menu makanannya juga. Dari sisi kebersihan, Warkop Jalanskaya masih terbilang rendah, walaupun sudah ada peraturan untuk membuang sampah, tetapi konsumen masih ada yang tidak menanggapi peraturan tersebut. Harapan kedepannya Warkop Jalanskaya bisa meningkatkan kebersihan lingkungan dengan cara mengganti dari yang sebelumnya menggunakan bahan plastik dan mengganti menjadi sedotan kertas dan membatasi penggunaan gelas plastik untuk pesanannya. Kami juga mengharapkan dalam pelayanannya menjadi lebih baik lagi dan membuat konsumen dan para karyawan menjadi nyaman berada di lingkungan Warkop Jalanskaya. Karyawan Warkop Jalanskaya juga membutuhkan keceriaan dari para rekan kerjanya dan juga bisa ditambahkan mainan seperti Uno Stako, catur, papan monopoli, agar pelanggan dan karyawan juga bisa bersenang-senang bersama. Lebih baik juga karyawan memakai baju yang sopan saat bekerja. Untuk kesimpulannya, budaya organisasi tidak bisa lepas dari perusahaan. Di Cafe Jalanskaya terdapat banyak ciri-ciri budaya inovatif. Di antaranya ciri-ciri budaya inovatif di Cafe Jalanskaya terdapat 3 ciri budaya inovatif yang menonjol, yaitu kebebasan, keceriaan humor, dan silang pendapat. Kita juga bisa dapat mengetahui tantangan ataupun konflik serta cara penyelesaian di perusahaan tersebut. Dan alasan Warkop Jalanskaya masih belum go global karena Warkop Jalanskaya masih ingin memperkenalkan Warkop Jalanskaya ini kepada masyarakat luas di Indonesia, terutama pecinta kopi di Indonesia, dan juga masih ingin melestarikan ciri khas rasa setiap kopi yang berasal dari kota Enkerang dan Mamasai Amai, Papua. Dalam mengembangkan usaha, kita juga harus memiliki keberanian pertimbangan keputusan di Warkop Jalanskaya adalah intuisi. Jenis keputusan di Warkop Jalanskaya adalah keputusan masalah yang terstruktur dan keputusan yang terprogram. Kondisi pengambilan keputusan di Warkop Jalanskaya adalah kepastian dan gaya pengambilan keputusan di Warkop Jalanskaya, gaya berpikir non-linear. Proses rekrutmen karyawan dalam Warkop Jalanskaya dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Muhammad Aldrich Ihza. Oke, terima kasih Muhammad Rehan. Ya, sekian analisis dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun aku akan tetap di sini menunggu alam semesta menerima dan angin membawakan jawabannya, karena detak jantung dan nadiku akan selalu